Ke depan yang perlu kita atasi adalah masalah ekonomi, bukan ekosistem. Ekonomi. Saya sengaja di tengah ini biar adil. Setengah badan saya ke bapak-bapak, setengah ke ibu-ibu. Nanti kalau saya kemari, apa kata orang? Ustadz tuh di tempat perempuan aja, Ustadz gatal. Nanti kalau saya arah kemari, apa kata orang? Ustadz tuh hanya memperhatikan laki-laki, jangan-jangan LGBT. Maka biar supaya adil kemari. Kalau saya hanya menghadap kemari, Ustadz itu nampaknya mau minta proyek jabatan. Maka yang adil keliling kemana-mana. Ibu-ibu, bapak-bapak, sehat walafiat. Insya Allah. Tadi saya masuk ke dalam masjid, saya kecewa. Datang jauh-jauh dari Pekanbaru Riau, terbang menuju embarkasi Kuala Namu, lalu kemudian naik pesawat perempuan Susi Air. Setelah itu sampai kemari, masuk ke dalam masjid, orang tak ada. Mana orang? Rupanya di luar masjid semua. Tak muat lagi dalam masjid. Maka kalau sudah bersama, kita perbaiki ekonomi umat. Adapun masalah khilafiyah, jangan ribut lagi masalah khilafiyah. Betul? Masalah subuh pakai kunut gak pakai kunut, kelahi antara kunutnya gak pakai kunut. Yang berkelahi antara kunut gak pakai kunut, yang ketawa siapa? Yang tak sembahyang subuh. Saya kalau jadi imam di masjid dekat rumah saya pakai usolli fardhas subhi rak'ataini adaan imaman lillahi ta'ala. Tapi kawan saya tak pakai usolli. Allahu Akbar. Kau tak pakai niatnya? Pakai niatnya di dalam. Ustaz Abdul Somad kenapa pakai usolli? Dia takut was-was, jangan sampai dia sholat Allahu Akbar, sholat zuhur atau sholat asar, sholat maghrib atau sholat isya, 3 rakaat apa 2 rakaat, jadi imam apa jadi makmum? Maka dilafazkannya, saya sholat asar, usolli fardal asri. Berapa rakaat? 4 rakaatin. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman lillahi ta'ala. Kuatlah hatinya, Allahu Akbar. Jadi kawan kita yang tidak mengucapkan, mungkin dia di dalam hati, tapi kawan yang melafazkan dia jangan disalahkan. Itu ijtihad dalam mazhab Syafi'i. Zulu kelahi antara 2 orang. Datang imam Masjidil Haram, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Dibahasnya dalam kitabnya bahwa melafazkan niat ini dalam mazhab Syafi'i mustahab. Begitu pendapat Imam An-Nawawi, begitu pendapat Imam Ar-Ramli, begitu pendapat Imam As-Suyuti. Itu pendapat imam. Yang melafalkan silakan, jangan saling ejek mengejek. Betul? Saya kalau jadi imam di masjid saya, baca bismillahnya jahar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi masjid dekat rumah saya, yang satu lagi masjid Muhammadiyah, bismillahnya tak kedengaran. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Saya pakai bismillah jahar karena saya pakai mazhab Syafi'i. Kawan saya yang Muhammadiyah pakai bismillah sir karena dia pakai majlis tarjih Muhammadiyah, memakai mazhab Hambali. Tapi kalau di kampung itu sudah jelas bermazhab Syafi'i, jangan bawa mazhab lain karena akan menimbulkan fitnah. Saya pulang dari Maroko 2 tahun. Maroko itu mazhabnya Maliki. Bismillahnya tak ada sama sekali. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan tangannya lepas ke bawah, Allahu Akbar. Belum pernah saya buat sekalipun di masjid dekat rumah saya. Andai saya buat, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dijamin selesai sholat jamaahnya bisik semua. Kenapa Ustaz itu? ISIS.
Mereka tamat SMA, tidak belajar agama Islam. Mereka mungkin cerdas tapi bidang ekonomi, SE, AK, akuntansi, sibuk dengan komputer, tak sempat belajar mazhab. Jangan sibukkan umat ini dengan perbedaan-perbedaan mazhab. Ulama-ulama dulu yang datang ke Aceh bermazhab Syafi'i. Syekh Abdul Rauf As-Singkili mazhabnya Syafi'i, Syekh Kerongkali mazhabnya Syafi'i, Syekh Muhammad Wali mazhabnya Syafi'i, Syekh Muhyiddin Wali mazhabnya Syafi'i, Syekh Ibrahim mazhabnya Syafi'i. Ulama-ulama bermazhab Syafi'i, maka bukan berarti Hanafi salah, bukan berarti Maliki salah, bukan berarti Hanafi keliru. Tapi kita jangan membuat fitnah. Orang sekarang sudah banyak sibuk memikirkan politik, sibuk memikirkan ekonomi. Malah disibukkan lagi di masjid, dia mau cari ketenangan. Malah saya Pak Ustadz di masjid saya tak tenang. Orang kelahi juga di masjid khilafiyah. Akhirnya saya tenang di diskotik. Kenapa kau tenang? Saya makan pil anjing gila 3 biji. Kata dipermasalahkan, saya selalu menjelaskan istiqomah dalam mazhab Syafi'i. Engkau yang ngaji di Jakarta, ngaji di Bogor, ngaji di mana-mana, terpengaruh dengan mazhab lain, kau baru baca, baru tahu 2-3, sudah menyalahkan para ulama. Yang penting engkau ngaji banyak kitab, semua mereka ada dalilnya. Kadang ini orang bukan main semangat menyalah-nyalahkan, sementara dia sendiri pun kadang salah. Oleh sebab itu maka beruntung masyarakat Lok Semawe semuanya tak lagi cerita masalah khilafiyah. Justru yang mereka selamatkan adalah korban tsunami, anak yatim, fakir miskin, orang susah dengan program ekonomi umat. Ada yang mengurus air, ada yang ngurus korma, ada yang ngurus tambak ikan, ada yang membangkitkan ekonomi umat, ada yang membuat supermarket. Mari belanja ke warung muslim. Kita mak 212 mak somak. Maka belanja ke warung muslim. Duit banyak bisa beli kamera. Ada kamera yang touch screen, ada yang kamera pakai tiang, ada yang kamera bisa terbang. Ini karena duit banyak. Kadang-kadang di mana-mana pakai galah orang pakai kamera. Galah. Tapi di Lok Semawe tak ada yang pakai galah, bisa terbang 2 biji lagi. Satu jantan, satu betina. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, antara jilbab yang tak berjilbab gak usah kelahi. Kalian kenapa pakai jilbab? Karena semuanya menarik. Perempuan itu semuanya menarik. Melihat rambutnya tertarik, melihat alis matanya tertarik, maka disuruh menutup itu. Laki-laki tutup pusat, tutup lutut, cukup. Maksudnya dari pusat ke lutut, bukan pusat sama lutut aja. Minas surrati illa rukbah, dari pusat ke lutut. Habis itu sholatlah dia. Jadi Ustaz, kalau ada orang pakai celana Hawaii, tutup pusat, tutup lutut, sholatnya sah, tapi dia tak beradab kepada Allah. Kira-kira kalau ada undangan dari Pak Wali Kota, datang orang pakai tutup pusat, tutup lutut. Assalamualaikum Pak Wali. Apa kata yang lain berbisik? Itu siapa? Orang gila membunuh Ustaz. Ini bukan cerita sah tak sah. Dalam keadaan darurat di hutan sah, tapi masalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya datang ceramah ke Lok Semawe, pakai celana jeans, pakai kaos oblong, pakai helm. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Ada ayat Quran melarang. Hai orang beriman, janganlah pakai celana jeans. Ada ayat tentang jin, minal jinnati wan nas, tapi bukan tentang celana jeans. Datang saya pakai celana jeans, pakai kaos oblong, pakai helm. Apa kata jamaah? Siapa tuh? Valentino Rossi. Ini bukan masalah halal haram, ini masalah pantas gak pantas, ini masalah layak gak layak, ini masalah cocok gak cocok, sesuai atau tidak sesuai, menurut adat istiadat, menurut tradisi daerah, menurut suatu kebiasaan. Tapi semuanya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
wassalam. Jadi tak usah lagi kelahi. Masuk Imam Syahid Hasan Al-Banna ke masjid, orang sedang kelahi. Apa yang diperkelahikannya? Masalah sholat tarawih. Yang satu mengatakan mesti 23 rakaat, yang satu mengatakan mesti 11 rakaat. Lebih dari 11 bid'ah. Siapa yang membuat lebih dari 11 bid'ah, dhalalah, masuk neraka. Tentang Imam Syahid Hasan Al-Banna, kalian kelahi kenapa? Karena tarawih. Hukum tarawih itu apa? Sunnah. Kelahi di masjid apa? Haram. Gara-gara yang sunnah melakukan perbuatan yang haram. Mencium hajar aswad sunnah, menyikut orang haram. Gara-gara ngejar yang sunnah, berubah jamaah umroh menjadi kuda lumping, menanduk, menyipak, menyikut untuk mencium hajar aswad. Udah dekat kepalanya ditolakkan orang, pecah itu. Apa kata Umar bin Khattab ketika sampai di pojok sudut hajar aswad? Ya hajar, hai batu, innaka la tanfa', kau tak dapat mendapatkan mudarat manfaat, wala tadur, kau tak dapat menolak mudarat, kau tak dapat menolak mudarat, kau tak dapat mendatangkan manfaat. Kaulah Muhammadun qabbalaka ma qabbaltuka, kalaulah bukan karena Muhammad yang mencium engkau, aku pun tak mau mencium engkau. Aku cium engkau karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium engkau. Bisa cium, silakan cium. Yang tak bisa, tidak apa-apa. Hukumnya sunnah. Itulah perlunya ilmu. Alhamdulillah masyarakat Aceh masyarakat berilmu. Karena masyarakat Aceh berilmulah bisa membebaskan dari bank konvensional ke bank syariah. BPD, Bank Pembangunan Daerah Syariah Indonesia 2. Satu Bank Daerah Aceh, satu lagi Bank Daerah Nusa Tenggara Barat. Allahu Akbar. Karena masyarakat Aceh berilmulah, maka tidak ada yang menolak syariat Islam diterapkan. Saya bangga, di mana-mana saya ceramah, saya ceritakan. Tengok tuh di Aceh, ada bule mandi di sungai. Bule dengan Pak Le berdua sedang mandi. Datang WH, polisi wilayah Hisbah, membawa kain sarung. Bule pakai ini kain sarung. Tak boleh di sini mandi membuka aurat, nanti yang lain melihat. Dibawa, ditertibkan, paham dia. Ada polisi adab, tak boleh pacaran tak tentu arah. Bangga kita. Saya pergi ke satu daerah jam 1 malam, hari Sabtu malam Ahad, anak lajang, anak gadis berbonceng-bonceng. Saya lihat mobil kami kecepatannya 30 km, tapi dia pegangannya 130. Kami hanya bisa marah di dalam. Marah, tak bisa. Andai keluar saya ceramah di situ, assalamualaikum, hai orang-orang beriman, kenapa kalian bonceng-membonceng? Say no to bonceng. Tak bisa. Ini mesti ada ilmu. Maka alhamdulillah negeri ini akan mendapatkan rahmat kalau kita tetap menjaga ini semua, insyaallah. Baldatun, negeri, thayyibatun, baik, wa rabbun, Allah, ghafur, Allah pengampun. Negerinya baik, Allah menurunkan ampunan. Kenapa? Banyak alumni Al-Azhar, doktor dari Al-Azhar Kairo, Syekh Muhibbuddin Wali, mursyid tarekat Naqsabandiyah dalam bidang spiritual, ahli usul fikih, S3 dari Al-Azhar. Beliau sampai S3 Al-Azhar, S1, S2, S3. Saya S1 saja, LC, habis itu lari. Balik bawa ijazah LC, lagi cemas. Beliau luar biasa, orang Aceh. Sampai sekarang meninggal Tuan Guru Syekh Muhibbuddin Wali. Sekarang kawan saya sama-sama ke Mesir, satu pesawat, satu angkatan. Mereka berangkat semuanya. Saya LC pulang, dia tetap doktor, dekat dari sini. Langsa, sekarang mengajar. Ustadz Awal Zikri, doktor dari Al-Azhar. Senior kami, kakak kelas kami, 2 kali di atas. Pertama, senior di Al-Azhar Mesir. Kedua, senior di Darul Arafah Medan, Ustadz Fadil Rahmi, yang menyampaikan kata sambutan tadi. Saya baru bisa ceramah setelah diberinya lepas kata sambutan. Pertama dikasihnya rencong, habis itu baru disuruhnya ceramah. Kalau sudah rencong di tangan, mana ada orang gila berani menyerang?